Salam sukses, saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anakku, dan cucu-cucuku yang tersayang, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, Aki Hoki bermaksud menjelaskan kelanjutan video part 1 sampai dengan part ke-6 tentang rahasia hidup sukses menuju kaya raya. Nah, pada video kali ini adalah video part ke-7 yang merupakan video terakhir yang membahas tentang tema pengangguran berat bisa sukses dalam waktu singkat. Mungkin bahasa gaulnya bisa move on. Nah, saudara-saudaraku, apa yang Aki Hoki katakan ini bukan halu. Sekali lagi, Aki Hoki tegaskan, ini bukan halu, tetapi fakta dan bisa kalian wujudkan dalam kehidupan dan penghidupan. Dengan catatan, jika kalian telah menyimak dengan seksama dari rangkaian video-video Aki Hoki sebelumnya, dan serta kalian mempraktekannya, dipastikan Aki Hoki jamin kalian bisa sukses menuju kaya raya dalam waktu singkat. Baik yang sebelumnya, kondisi kalian berprofesi sebagai pedagang atau wirausaha, ataupun kalian sebagai karyawan atau pegawai, maupun kalian sebagai pengangguran berat, kalian akan merasakan jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Saudara-saudaraku, dengarkanlah penjelasan pesan ini. Jika kalian pada saat ini sedang dalam kondisi menjadi pengangguran berat, yang dihantui dengan ketakutan akan masa depan, jangan cemas, karena bukan hal yang sulit untuk merubah kondisi tersebut. Dan Aki Hoki pastikan, pasti kalian bisa merubahnya, yaitu dengan cara merubah mindset kalian ke arah positif dalam capaian hidup dan penghidupan menuju sukses. Namun sebelum Aki Hoki menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana cara merubah mindset ke arah yang positif dan mengapa kalian selalu merasa gagal dalam meraih kesempatan untuk hidup sukses. Nah, dalam hal ini wajib kalian ketahui tentang temuan-temuan Aki Hoki dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, atau selama Aki Hoki menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan kepada ribuan pengangguran berat. Dan rata-rata mereka memberikan alasan yang sama dan berulang kali mereka katakan alasan tersebut dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari. Seperti alasan yang mereka lontarkan seperti berikut ini. Saya tidak bisa bangkit karena nggak punya modal untuk usaha. Yang dimaksud di sini adalah uang. Alasan ini paling banyak dilontarkan oleh para pengangguran berat. Yang kedua, saya lahir dari keluarga miskin dan saya sekarang miskin. Mana mungkin saya bisa sukses dalam waktu singkat? Nah, alasan yang ketiga, saya menganggur karena sulit mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, keempat, mereka beralasan, saya nggak punya ijazah dan keahlian, sehingga saya tidak bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi, dan sebagainya. Itulah alasan dari para pengangguran berat yang dilontarkan di dalam kelas bimbingan dan pendampingan yang Aki Hoki selenggarakan. Saudara-saudaraku, pantas saja selama ini mereka menjadi pengangguran karena ketidakpahaman dalam berubah mindset mereka
apalagi alasan tersebut diucapkan secara berulang-ulang kali. Mengapa demikian? Karena ucapan kata-kata tersebut jangan dianggap sepele dan bahkan seharusnya dijadikan kata pantangan untuk diucapkan. Pasalnya mengandung unsur kekuatan energi negatif yang bisa menutup langkah gerakmu untuk bangkit hidup sukses. Lalu seharusnya bagaimana? Seharusnya kalian mensyukuri dengan kondisi yang ada dan mampu merubah mindset ke arah positif sambil menghapus energi-energi negatif yang ada pada tubuh kalian. Penjelasan detailnya kalian bisa lihat pada video part 1 sampai dengan video part ke-6. Saudara-saudaraku, mari kita kembali ke pembahasan alasan mereka mengapa menjadi pengangguran. Yang pertama, sebagian besar dari mereka mengatakan tidak punya modal atau uang. Itu benar, tetapi bukan hal yang menjadi prioritas di dalam kesempatan usaha mandiri. Karena di balik itu ada hal yang sangat penting, yaitu modal yang harus kalian miliki, yaitu modal berupa seperti kemauan untuk merubah diri, modal kejujuran, modal pengetahuan, modal pengembangan diri, modal untuk membangun komunikasi, dan modal untuk membangun relasi, dan sebagainya. Itulah modal-modal dasar yang harus kalian miliki untuk bangkit. Alasan yang kedua, saya pengangguran, saya miskin, karena saya lahir dari keluarga miskin. Jika kalian memiliki pemikiran seperti itu, jelas amat sangat salah. Karena itu hanya pemikiran orang-orang dungu yang bisa katakan seperti itu. Karena faktor penyebab kemiskinan atau sebaliknya bukanlah karena keturunan, melainkan yang bisa merubah adalah kalian sendiri jika kalian mau untuk merubahnya. Nah, alasan yang ketiga, penjelasannya adalah saya menganggur karena sulit mencari pekerjaan. Tipe orang seperti ini adalah bisa bangkit dan sukses jikalau memiliki pekerjaan dari orang lain. Ini tidak salah. Akan tetapi tidak betul jika kesuksesan disandarkan penuh pada orang lain, apalagi disandingkan dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini untuk masa depan. Akan jauh lebih baik jika kalian ada kemauan untuk bangkit melalui usaha mandiri dengan kerja keras dan kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dan alasan yang keempat, saya tidak punya ijazah dan keahlian tertentu. Jika kalian pengangguran karena disebabkan hal tersebut di atas, ini adalah salah besar. Pasalnya, punya atau tidak punya ijazah dan keahlian tertentu tidak menjadi ukuran untuk bangkit dari pengangguran. Jika kalian ada kemauan untuk belajar dan belajar terus, untuk membuka jalan kesuksesan hidup, dan ini tidak sulit jika kalian ada kemauan untuk merubah jalan hidup. Itulah penjelasan ringkas atas alasan peserta bimbingan dan pelatihan bagi para pengangguran berat yang pernah Aki Hoki selenggarakan. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, secara teori itu mudah untuk dikatakan. Tetapi bagaimana dengan realisasinya? Apakah sudah ada yang berhasil? Oke, sukses? Oke, Aki Hoki menjawab, dari sekian ribu yang Aki Hoki bina, tidak kurang dari 15% atau sudah ratusan orang mereka telah bangkit dari pengangguran dan sukses dalam kehidupan dan penghidupan.
Contoh kasus yang sukses dari peserta bimbingan. Yang pertama, pada tahun 2002, Aki Hoki melihat ada seorang anak yang diperkirakan berusia 6 tahun. Ia hidup 24 jam di jalanan. Pada saat itu diistilahkan adalah anjal atau anak jalanan. Anak tersebut dikatakan namanya, katakan saja si Joni, nama samaran. Si Joni ini hidup di jalanan tanpa didampingi orang tuanya atau keluarganya. Dia hidup seorang diri di jalanan. Ketika itu, Aki Hoki mengajak si Joni untuk tinggal di rumah Aki Hoki dan dijadikan sebagai anak angkat. Singkat cerita, 3 tahun sudah si Joni telah dibekali ilmu calistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Selama tinggal bersama Aki Hoki, namun entah kenapa masalahnya, si Joni telah meninggalkan atau kabur dari rumah Aki Hoki. 10 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2016, si Joni telah berusia 19 tahun dan dia masih tetap hidup di jalanan. Ketika itu, dia mencari dan mendatangi Aki Hoki serta si Joni meminta bergabung kembali dan ikut belajar mengikuti bimbingan belajar selama 1 tahun yang diberikan oleh Aki Hoki. Tepatnya pada tahun 2017, si Joni menghilang kembali alias kabur dari Aki Hoki. 2 tahun kemudian si Joni datang kembali, menjumpai Aki Hoki dengan membawa berita gembira bahwa si Joni telah bekerja di lingkungan PT KAI hingga sekarang. Itulah keajaiban yang dialami si Joni tanpa memiliki pendidikan formal, tetapi sukses dalam pekerjaan dan menuju kehidupan sukses. Contoh sukses yang kedua yang telah Aki Hoki bina. Pada tahun 2015, ada seorang pria pengangguran dan berpendidikan SD. Diperkirakan usianya 23 tahun. Maaf, secara fisik cacat dan hidupnya tergantung pada orang lain. Katakanlah namanya si Udin. Si Udin ini sangat aktif mengikuti rangkaian materi-materi bimbingan dan pengembangan diri yang diselenggarakan Aki Hoki selama 4 bulan. Singkat cerita, di tahun 2017 keajaiban pun datang menghampiri si Udin. Dan dari sejak tahun 2017 hingga sekarang si Udin telah menjadi pedagang atau pengusaha gas dan hidup mandiri tanpa menggantungkan pada orang lain. Dan masih banyak contoh-contoh yang sukses lainnya yang telah mengikuti bimbingan dan pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Aki Hoki. Saudara-saudaraku, jika kalian pada saat ini di dalam posisi pengangguran, jangan cemas. Karena kalian pasti bisa berubah ke arah yang lebih baik dan menuju kesuksesan. Jika kalian ada kemauan untuk merubah pola pikir atau mindset ke arah positif, dan lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tolak segala bentuk pemikiran yang mengandung unsur negatif dan fokus pada hal-hal positif. Yang kedua, membuka diri untuk menerima kesuksesan dan pantas untuk kalian dapatkan. Yang ketiga, membangun komunikasi, mengelola informasi, dan menciptakan kegiatan rutinitas, apapun bentuk kegiatan tersebut. Dan yang keempat, simak dan praktekkan video-video Aki Hoki dari part 1 sampai dengan part ke-6. Nah, itulah jika kalian telah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut di atas, jangan ditolak apabila ada hal-hal yang tak terduga datang dari berbagai arah.
yang akan membawa kalian ke jalan keberuntungan. Itulah suatu keajaiban dari menghapus energi negatif menuju kesuksesan. Silakan kalian mencobanya dan buktikan sendiri. Pasti sukses. Terima kasih.